Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Farid bin Labibah. Saya mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari lingkungan basis data. Sebelum kita masuk ke materi lingkungan basis data, saya akan menjelaskan sedikit apa itu basis data. Basis data adalah suatu kumpulan informasi terstruktur yang terorganisir dalam bentuk data, biasanya disimpan secara elektronik dalam sistem komputer. Database atau basis data dioperasikan melalui sistem manajemen database atau DBMS. Dan apa itu DBMS? DBMS atau Database Management System yaitu perangkat lunak untuk menyimpan dan mengambil data atau informasi dengan mempertimbangkan aturan keamanan yang sesuai. Terdiri dari kumpulan program yang memanipulasi database. DBMS atau Database Management System menerima permintaan dari aplikasi ketiga atau memberikan perintah melalui sistem operasi untuk menyediakan data spesifik dalam rancangan skala besar. Kemudian database management system juga membantu pengguna dan perangkat lunak pihak ketiga lainnya untuk menyimpan dan mengambil data. Dan kita lanjut ke materi. Apa itu lingkungan basis data? Lingkungan basis data merupakan habitat di mana terdapat basis data untuk bisnis, yaitu pengguna dapat mengakses dan melakukan semua tipe pekerjaan dan keperluan mereka bervariasi seperti menggali data, memodifikasi data, atau berusaha membuat data baru. Masih dalam lingkungan basis data, pengguna tertentu itu tidak diperbolehkan atau tidak diizinkan mengakses data baik secara fisik maupun secara logis. Tujuan utama dari sistem basis data ini menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Arsitektur basis data. Arsitektur basis data. Pada tahun 1975, ANSI SPARC atau Badan Standarisasi Nasional Amerika atau panjangannya American National Standard Institute Standard Planning and Requirement Committee menetapkan 3 level abstraksi dalam database, yaitu level eksternal atau level pandangan, level konseptual, dan level internal atau level fisik. Pada level eksternal adalah level yang berhubungan langsung dengan pengguna database. Pada level ini juga, pengguna atau user hanya bisa melihat struktur data sesuai dengan keperluannya, sehingga setiap user bisa memiliki pandangan view yang berbeda dari user lainnya. Pada level ini pula dimungkinkan pandangan user berbeda dengan representasi fisik dari data. Misalkan contoh, data dari hari secara fisik direkam dalam bentuk kode, sedangkan user melihat dalam bentuk teks nama hari. Kemudian contoh lainnya itu bisa dilihat dalam format tanggal. Di user 1 kita memiliki format tanggal, hari, bulan, dan tahun. Dan di user yang lain memiliki format yang berbeda, yaitu bulan, hari, dan tahun. Nah, di level eksternal ini, data yang dilihat oleh user seakan-akan berasal dari satu file secara fisik, mungkin diambil dari beberapa file yang berealisasi. Kemudian pada level konseptual,
Level konseptual ini mendeskripsikan data apa yang disimpan di database dan bagaimana hubungan di antara data tersebut, yaitu data eksternal dan data internal. Juga mendukung external view karena setiap data yang tersedia user harus tersedia juga di level konseptual ini. Level konseptual berisi tentang struktur logikal dari seluruh database dilihat oleh database administrator yang merepresentasikan. Pada level konseptual ini, para administrator database memahami bagaimana satu view dijabarkan dari beberapa file data. Demikian pula pada saat perancangan database, mereka dapat saja membagi data menjadi beberapa file agar dapat diakses dan disimpan secara efisien. Kemudian, pada internal, level internal adalah level di mana data disimpan secara fisik dalam bentuk kode, teks, angka, bit. Pada level ini, didefinisikan alokasi ruang penyimpanan data, deskripsi data dalam penyimpanan kompresi data agar lebih hemat dan enkripsi data lebih aman. Dan begini struktur atau bagian dari external view, konseptual level, dan internal level. Kemudian ada data independence. Data independence adalah konsep dari level-level tersebut, yaitu level eksternal, konseptual, dan internal. Level-level tersebut akan menambah pengertian mengenai kebebasan data atau data independence. Data independence dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu physical data independence dan logical data independence. Physical data independence yaitu bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu konseptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan konseptual skema terhadap perubahan internal skema. Kemudian data logical independence dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan konseptual skema. Konsep data independence antara lain memiliki data independence memiliki prinsip, yaitu salah satu hal yang harus diterapkan dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan-alasan sebagai berikut. DBA dapat mengubah isi lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Pabrik atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program aplikasi yang sudah ada. Dan untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi, konsep data independence memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Dan ini kira-kira bagian dari lingkungan basis data. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada penjelasan yang sulit dipahami atau sulit dimengerti, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.